Dikisahkan pada suatu desa yang terletak di Nusantara, ada sosok yang melegenda dan kabar mengenai kehadirannya sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat. Mereka menyebutnya hantu orang tok-tok. Mungkin dari namanya sedikit aneh dan tidak menyeramkan. Tapi jujur, teror dari sosok ini sangat mencekam. Awalnya banyak orang yang mengira teror ini hanya sebuah isapan jempol belaka. Tapi semua itu ditepis oleh suatu peristiwa atau kejadian. Diceritakan pada sebuah desa pada tahun 90-an, desa tersebut memiliki ciri khas. Setiap rumah pasti memiliki meja, kursi atau pondok kecil yang terbuat dari bambu, yang biasa diletakkan di teras atau halaman rumah masyarakat desa tersebut. Menyebutnya dengan bale-bale. Kehadiran hantu tok-tok ini sangat erat hubungannya dengan keberadaan bale-bale itu. Karena hantu tok-tok meneror satu rumah per malam dan terkhusus buat rumah yang di teras atau halaman rumahnya ada bale bambunya. Kehadiran hantu tok-tok ini sering terjadi sekitar jam 1 dini hari. Teror ini begitu terasa karena kemunculan hantu ini merata. Bergilir-giliran setiap rumah. Menurut warga sekitar yang pernah melihat hantu tok-tok ini, berwujud pria tua dengan baju compang-camping, memakai kopiah lusuh, dan berwajah pucat pasi. Hantu tok-tok ini hanya duduk di bale-bale bambu yang berada di teras atau halaman rumah warga. Wajahnya menghadap ke arah jalan sambil memukul-mukul bale bambu yang terdengar seperti suara tok, tok, tok. Ini juga jadi alasan kenapa disebut hantu tok-tok, karena suara yang timbul di setiap kehadirannya terdengar jelas sampai masuk ke dalam rumah warga. Awalnya warga mengira hanya seorang tunawisma yang sedang beristirahat, tapi semua terbukti salah karena banyak warga yang melihat hantu tersebut. Ketika berada di bale-bale, bambu rumah mereka itu tiba-tiba menghilang tanpa ada alasan yang jelas. Warga desa pun mulai resah dengan teror dari hantu tok-tok tersebut. Jadi, warga desa berniat memasukkan bale-bale tersebut ke dalam rumah saat malam hari. Tapi ada orang pintar atau dukun yang memperingatkan warga desa, jangan sampai bale-bale bambu dipindah karena bahaya. Tidak jelas kenapa bisa jadi berbahaya ketika dipindahkan. Menurut saksi yang rumahnya pernah diteror, sosok hantu tok-tok ini sekitar jam 1 malam, mereka kerap mendengar suara tok-tok-tok terus-menerus selama 5-10 menit dari arah teras rumah mereka. Puncak dari teror hantu tok-tok ini adalah ketika ada warga desa yang kaya raya, sebut saja Mbak Yaya. Mbak Yaya ini seorang istri yang tinggal di rumah sendiri karena suaminya kerja keluar kota dan baru balik sekitar 1-2 minggu. Jadi, malam itu Mbak Yaya mendengar suara ketokan di depan teras rumahnya. Walaupun dia tidak melihat sosok hantu itu, ini membuat dia ketakutan. Sampai besoknya, dia menyuruh orang untuk membakar bale bambu yang ada di teras rumahnya. Karena dia khawatir sosok hantu tok-tok itu hadir lagi, warga melarang Mbak Yaya membakar bale-bale bambu tersebut karena berbahaya. Menurut warga sekitar, tidak ada rumah yang akan didatangi sosok hantu tok-tok 2 kali. Tapi sayang Mbak Yaya tidak mendengar apa yang disampaikan warga desa. Jadi dia tetap membakar bale-bale bambu tersebut. Imbas atau dampak dari membakar bale bambu tersebut adalah Mbak Yaya selalu diteror sosok hantu bale-bale tersebut. Tapi kali ini dengan cara berbeda. Sosok hantu tok-tok itu datang. Dia tidak lagi duduk di bale bambu, melainkan duduk di ujung tempat tidur Mbak Yaya sambil ngetok-ngetok pinggiran ranjang yang terbuat dari kayu. Tok-tok-tok dengan wajah pucat dan tatapan kosongnya. Karena kejadian itu Mbak Yaya pindah ke kota bersama suaminya dan rumah Mbak Yaya ditinggalkan selama bertahun-tahun. Menurut kesaksian warga yang tinggal di sebelah rumah, Mbak Yaya kerap mendengar suara ketukan dari dalam rumah Mbak Yaya setiap malam.